Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Karina. Saya mahasiswi Sistem Informasi Bilingual kelas D Universitas Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada Shipee Arta Palembang. Baiklah, sebelum saya melakukan penjelasan terhadap penjadwalan proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada Shipee Arta Palembang, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penjadwalan proyek. Untuk penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja, sumber daya, berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana, durasi proyek, dan progres waktu untuk penyelesaian proyek. Di sini saya menggunakan bagan balok atau bar chart yang merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Nah, untuk manfaat penjadwalan proyek adalah: pertama, mengembangkan suatu struktur penjabaran kerja secara rinci; kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap petugas; ketiga, menentukan urutan tugas dalam urutan yang tepat; keempat, mengembangkan waktu mulai atau stop untuk tiap tugas; kelima, mengembangkan anggaran rinci untuk tiap tugas; keenam, menunjuk dan mengangkat orang untuk melakukan tugas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek penjadwalan proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada Shipee Arta Palembang. Terdapat 6 tahapan, yaitu: pertama, tahapan investigasi awal; kedua, tahapan analisis masalah; ketiga, tahapan analisis kebutuhan; keempat, tahapan desain; kelima, tahapan pengujian; keenam, tahapan implementasi. Untuk tahapan investigasi awal terdapat bagian yang pertama, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem, yang dilakukan selama 1 hari, mulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 Februari 2021. Kedua, dokumentasi akhir hasil investigasi awal, yang dilakukan selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021. Ketiga, melakukan wawancara dengan pihak Shipee Arta Palembang yang dilakukan selama 2 hari, mulai terhitung dari tanggal 2 Februari 2021 sampai 3 Februari 2021. Keempat, melakukan observasi dengan pihak Shipee Arta Palembang yang dilakukan 3 hari, mulai terhitung dari tanggal 4 Februari 2021 sampai 8 Februari 2021. Dan terakhir, mengumpulkan dokumentasi yang terhitung mulai dari tanggal yang dilakukan selama 1 hari, yang terhitung mulai dari tanggal 12 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan investigasi awal. Pada bagian ini terdapat orang yang terlibat, yaitu business analis, dan alat yang diperlukan untuk melakukannya adalah ATK dan Scope of Risk. Nah, sebelum melakukan dokumentasi akhir hasil investigasi awal, dilakukan terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pihak Shipee Arta Palembang yang terdiri dari yang pihak yaitu interviewer dan dokumentator. Untuk alatnya adalah alat perekam suara, dan untuk alat transportasi ada sewa mobil. Dan setelah melakukan wawancara, melakukan observasi dengan pihak Shipee Arta Palembang, yang pihak yang terlibat yaitu interviewer dan dokumentator. Untuk alatnya yaitu alat perekam suara, paket printer, dan untuk pihak yang terlibat juga adalah surveyor, dan alat transportasinya adalah sewa mobil. Itulah penjelasan tentang tahapan investigasi awal.
Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan analisis masalah. Yang pertama yaitu menganalisis permasalahan dalam pengemasan sistem yang dilakukan selama 2 hari, mulai terhitung dari tanggal 13 Februari 2001 sampai 15 Februari 2021. Kedua, pembuatan dokumentasi hasil akhir dari analisis masalah yang dilakukan selama 3 hari, mulai terhitung dari tanggal 18 Februari 2001 sampai 22 Februari 2021. Ketiga, menganalisa investigasi awal pada sistem yang dilakukan selama 2 hari, mulai terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 sampai 16 Februari 2021. Dan selanjutnya mengadakan rapat dengan pihak CPR Palembang yang dilakukan selama 3 hari, mulai terhitung dari tanggal 16 Februari 2021 sampai 18 Februari 2021. Untuk melihat bagannya, terdapat pertama yaitu adalah menganalisis permasalahan dalam pengembangan sistem yang dilakukan oleh pihak project manager yang dibantu dengan alat Microsoft Office dan ATK. Setelah itu melakukan menganalisis hasil investigasi awal pada sistem yang dilakukan oleh pihak business analyst dan alatnya yang digunakan adalah ATK. Setelah itu baru mengadakan rapat dengan pihak CPR Palembang yang dilakukan oleh pihak project manager dan dokumentator, dan terdapat alat yaitu sel komputer dan sel proyektor LCD. Dan terakhir baru dilakukan pembuatan dokumentasi hasil akhir dari analisis masalah yang dilakukan oleh pihak dokumentator, yang digunakan alatnya adalah kertas A4, printer, tinta printer. Dan tahapan analisis dilakukan selama 6 hari, mulai terhitung dari tanggal 13 Februari sampai tanggal 22 Februari 2021. Itulah penjelasan dari tahapan analisis masalah. Selanjutnya adalah tahapan analisis kebutuhan. Terdapat 4 bagian, yaitu pertama mengumpulkan data untuk menganalisa kebutuhan sistem yang dilakukan selama 5 hari mulai terhitung dari tanggal 23 Februari 2021 sampai 1 Maret 2021. Kedua, menentukan kebutuhan sistem yang dilakukan selama 7 hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai 10 Maret 2021. Ketiga, mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan sistem selama 3 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2021 sampai 15 Maret 2021. Terakhir, pembuatan dokumentasi akhir-akhir dari analisis kebutuhan yang dilakukan selama 4 hari mulai terhitung dari tanggal 16 bulan 3 2021 sampai 19 Maret 2021. Untuk melihat bagannya terdapat untuk pertama yaitu melakukan data untuk menganalisis kebutuhan sistem. Pihak yang terlibat yaitu adalah business analyst, dan terdapat alat yang digunakan adalah ATK dan Microsoft Office. Yang kedua, menentukan kebutuhan sistem yang terlibat dan pihak yang terlibat yaitu adalah sistem analis. Alat yang digunakan adalah Office dan Notepad++. Ketiga, mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan sistem. Pihak yang terlibat yaitu sistem analis. Alat yang digunakan adalah NUSQL. Dan terakhir, pembuatan dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan. Pihak yang terlibat yaitu dokumentator. Yang digunakan adalah alat paket integrator. Dari tahapan analisis kebutuhan dilakukan selama 19 hari, mulai terhitung dari tanggal 23 Februari sampai 19 Maret 2021. Itulah penjelasan dari tahapan analisis kebutuhan. Selanjutnya, tahapan desain. Terdapat bagian pertama, membuat data flow diagram atau DFD yang dilakukan selama 4 hari, mulai terhitung dari tanggal 20 Maret 2021 sampai 24 Maret 2021. Kedua, membuat entitas relevant
Relationship Diagram atau IRD yang dilakukan selama 4 hari mulai terhitung dari tanggal 25 Maret 2021 sampai 30 Maret 2021. Ketiga, membuat rancangan interface yang dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai 5 April 2021. Di sini terlihat bagan. Untuk membuat data flow diagram atau GFD, pihak yang terlibat yaitu adalah sistem analis, technical filter, dan alat digunakan yaitu power designer dan sewa laptop. Yang kedua, membuat entitas realization atau diagram EFD. Pihak yang terlibat yaitu dokumentator dan sistem analis. Alat yang digunakan adalah sewa komputer. Membuat rancangan interface. Pihak yang terlibat adalah sistem analis dan technical filter. Alat yang digunakan adalah Microsoft Office dan Notepad++. Untuk tahapan desain dilakukan selama 11 hari, terhitung mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 5 April 2021. Itulah penjelasan dari tahapan desain. Selanjutnya, tahapan pengujian. Terdapat bagian pertama yaitu melakukan uji coba alpha testing system yang dilakukan selama 3 hari, mulai terhitung dari tanggal 7 April 2021 sampai 9 April 2021. Kedua, uji coba beta testing pada sistem selama 3 hari, dimulai tanggal 12 April 2021 sampai 14 April 2021. Ketiga, melaksanakan rapat evaluasi testing dengan HAKSIVI Arta Palembang terhitung mulai dari yang dilakukan selama 3 hari, terhitung mulai dari tanggal 15 April 2021 sampai 19 April 2021. Dan terdapat bagian yaitu untuk melakukan uji coba alpha testing system, pihak yang terlibat yaitu sistem analis, dokumentator, alat yang digunakan yaitu sewa komputer, dan ATK. Untuk uji coba beta test pada sistem, pihak yang terlibat yaitu sistem analis dan dokumentator, alat yang digunakan yaitu Microsoft Office dan Notepad++. Yang terakhir yaitu melaksanakan rapat evaluasi testing dengan pihak HAKSIVI Arta Palembang. Pihak yang terlibat yaitu project manager, alat yang digunakan yaitu sewa proyektor LCD. Dari tahapan pengujian yang dilakukan selama 9 hari terhitung mulai dari tanggal 7 April 2021 sampai 19 April 2021. Itulah tahapan pengujian. Dan yang terakhir yaitu tahapan implementasi. Terdapat bagian pertama yaitu menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya terhitung mulai selama 2 hari terhitung mulai tanggal 20 April 2021 sampai 21 April 2021. Kedua, instalasi sistem yang dilakukan selama 3 hari mulai terhitung dari tanggal 22 April 2021 sampai 26 April 2021. Ketiga, training kepada user selama 3 hari yang dilakukan mulai tanggal 27 April 2021 sampai 29 April 2021. Dan yang terakhir yaitu rapat akhir evaluasi dan penutupan pada proyek tersebut yaitu sampai tanggal 1 mulai dari selama 1 hari mulai dari tanggal 30 April 2021 sampai 30 April 2021. Untuk bagannya, dari menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya, pihak yang terlibat yaitu staff supporting, alat yang digunakan sewa komputer. Yang kedua, instalasi sistem. Pihak yang terlibat yaitu staff supporting, alat yang digunakan adalah sewa komputer. Untuk training kepada user, pihak yang terlibat yaitu staff supporting juga, alat yang digunakan adalah sewa komputer. Dan yang terakhir adalah rapat akhir evaluasi dan penutupan proyek. Pihak yang terlibat adalah dokumentator. Untuk alat yang digunakan yaitu paket printer dan sewa paket proyek. Dan itulah
penjelasan tentang tahapan implementasi. Itulah penjelasan dari saya tentang penjadwalan proyek sistem informasi inventory stok barang pada SUP Arta Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.